Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Soleha Yulianti, NIM 8585277077 dari UPBJJ Semarang. Di sini saya akan memenuhi tugas 3 saya mengenai pembuatan video pembelajaran kegiatan kelas rangkap. Berikut videonya. Baik, anak-anak, karena Bu Ani tidak berangkat sehingga kita akan kedatangan tamu dari kelas 5. Nah, sehingga anak-anak kelas 4 boleh geser ke sebelah kanan, kemudian yang sebelahnya lagi akan diisi oleh kelas 5. Karena kegiatan pembelajaran ini kita satu kelas satu ruangan menjadi 2 kelas, sehingga anak-anak Bu Ani harap anak-anak tidak membuat gaduh dalam kegiatan pembelajaran. Mengerti? Oke, baik. Bu Anis akan membuka kegiatan pembelajaran kali ini untuk kelas 5 dan kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Karena hari ini kalian sudah hadir, dan terima kasih untuk kelas 4 dan juga untuk kelas 5 atas kerjasamanya. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran, mari kita akan berdoa terlebih dahulu bersama-sama dan kemudian dilanjutkan membaca pembiasaan juz amma ya. Silakan bisa dimulai. Nah, setelah kegiatan pembiasaan kita sudah dilaksanakan, mari kita akan melanjutkan mengenai kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, untuk kelas 4 kita akan belajar mengenai lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Sedangkan untuk yang kelas 5 kita akan mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk yang kelas 4 terlebih dahulu. Nah, yang keempat kita akan menelaah sebuah persoalan mengenai yaitu lembaga-lembaga pemerintahan desa, misalnya kepala desa, terus kepala desa yang diawasi oleh badan pengawas desa. Kita akan menyebutkan berbagai lembaga-lembaga yang ada di desa. Kemudian untuk yang kelas 5 kita akan menelaah yaitu menjelaskan pengertian NKRI, ciri-ciri NKRI, dan menjelaskan pentingnya menjaga NKRI. Nah, setelah itu silakan anak-anak boleh mengeluarkan alat tulisnya masing-masing. Perlu diulangi lagi untuk kelas 4 dan untuk kelas 5. Bu Anis harap kalian tidak membuat gaduh dalam kegiatan pembelajaran hari ini, karena satu ruangan ini akan kita isi dengan 2 kelas ya. Untuk yang kelas 4 dan untuk kelas 5 silakan membuat kelompok menjadi 4 orang ya. 4 orang. Silakan anak-anak boleh membagi kelompoknya masing-masing. Satu kelompok bisa diisi dengan 3 atau 4 orang. Baik, setelah anak-anak membuat kelompoknya masing-masing, khusus untuk kelas 4 dengarkan terlebih dahulu, dan untuk kelas 5 silakan anak-anak tetap diam di tempat, tidak boleh bergurau ya. Bu Anis akan menjelaskan untuk kegiatan pembelajaran kelas 4. Didengarkan ya. Di sini Bu Anis akan memberikan gambaran struktur organisasi pemerintahan di desa. Boleh dilihat masing-masing? Ya, silakan dilihat. Nah, di sini yang pertama, yang paling atas yaitu adalah kepala desa. Terus di sampingnya ada BPD. BPD itu adalah Badan Pengawas Desa. Jadi Badan Pengawas Desa ini mengawasi segala tindak laku yang ada di desa. Salah satunya kinerja yang ada di desa. Salah satunya kinerja dari kepala desa dan juga sekretaris desa dan juga dari kepala dusun. Setelah dari kepala desa turun ke bawah, kita punya desa punya sekretaris desa. Nah, sekretaris desa ini kegiatannya itu biasanya mendokumentasikan kegiatan apapun itu ataupun membuat berbagai dokumen kepentingan untuk desa. Nah, selanjutnya ke bawah, untuk sekretaris desa itu meliputi kaur pemerintahan, kaur pengembangan, kaur kesejahteraan rakyat, keempat kaur ketenangan, dan kaur umum. Nah, di bawahnya sekretaris itu ada kepala dusun. Di sini ada kepala dusunnya, ada 1, 2, dan 3. Ada pertanyaan? Nah, mungkin barangkali anak-anak mau bertanya, Bu Anis akan jelaskan. Bu, kenapa sih kok di sini kok ada kepala dusunnya ada 3? Nah, kepala dusun ini disesuaikan dengan jumlah dusun di desa kalian. Salah satunya ya ada di desa Kulu mempunyai 5 dusun. Berarti dusunnya itu ada 5. Karena contohnya kita ada 3, ya berarti tulisnya 3. Disesuaikan
dibagi, kemudian anak-anak boleh dikerjakan di tempat duduknya masing-masing. Mengerti? Baik, untuk kelas 4 silakan dikerjakan lembar jawabannya masing-masing ya. Nah, kemudian perhatikan untuk kelas 5. Nah, untuk kelas 5 Bu Anis akan menjelaskan mengenai NKRI. Nah, NKRI ini Bu Anis akan menelaah. Nah, apa sih pengertian dari NKRI? Apa sih ciri-ciri NKRI? Dan juga menjelaskan pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Nah, langsung saja ke materi anak-anak. Bagaimana anak-anak, masih semangat semua? Masih, alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Anis mau kasih pertanyaan. Apa sih kepanjangan dari NKRI itu? Nah, betul itu. NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pengertiannya adalah bentuk negara di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Ini berarti kekuasaan untuk mengatur, mengurus seluruh wilayah negara dari Sabang sampai Merauke sepenuhnya ada pada pemerintahan pusat. Nah, lanjut. Anak-anak sudah paham? Nah, kalau sudah silakan anak-anak boleh simak buku yang ada di depan kalian. Untuk Bu Anis akan melanjutkan mengenai ciri-ciri dari NKRI. Ciri-ciri NKRI yaitu satu, kedaulatan tertinggi di tangan pemerintahan pusat. Kedua, yaitu hanya ada satu konstitusi. Tiga, satu kepala negara dan kepala pemerintahan. Keempat, satu Dewan Materi dan Parlemen Nasional. Lima, ada kebijakan nasional yang seragam. Enam, pembagian wilayah administratif. Tujuh, wilayah yang luas dan beragam. Delapan, ada Bhinneka Tunggal Ika. 9, ideologi nasional Pancasila. Nah, ciri-ciri ini menegaskan bentuk Indonesia sebagai negara kesatuan yang kuat dan berkedaulatan dengan fokus pada persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Nah, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia adalah fundament utama bagi kelangsungan hidup, kemajuan, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah pentingnya menjaga keutuhan dari NKRI. Dengarkan untuk kelas 5. Satu, menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Kedua, yaitu mencegah konflik dan perpecahan. Tiga, mencapai tujuan nasional. Empat, memperkuat identitas nasional dan jati diri bangsa. Kelima, mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Enam, memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Tujuh, melestarikan kekayaan alam dan budaya. Oleh karena itu, perhatikan buku ya. Menjaga keutuhan NKRI bukan hanya tanggung jawab pemerintahan, melainkan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Setiap individu memiliki peran penting dalam memupuk rasa persatuan, toleransi, dan cinta tanah air demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Nah, di sini Bu Anis akan melihatkan keberagaman budaya Indonesia. Di sini bahwa Indonesia itu memiliki banyak kekayaan dari makanan, adat istiadat, dan juga banyak hal ya. Nah, dari berbagai ragam keberagaman Indonesia itu tetap satu, yaitu identitas kita adalah Indonesia. Nah, salah satu keberagaman budaya Indonesia, ada yang tahu apa? Ya, betul, ada rumah adat. Rumah adat apa yang kalian tahu? Ya, Homai dari Papua. Kemudian selain itu ada apa lagi? Baju adat. Ya, adat itu biasanya ada di orang pernikahan ya. Pernikahan itu kan masing-masing kan ada yang memakai adat apa itu? Jawa, Padang, dan lain sebagainya. Kalau Jawa Barat itu biasanya pakainya apa sih? Siger. Oh iya, siger betul. Nah, salah satunya contohnya ini. Ini ada dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Barat, ada dari Padang, ya, ada dari Bali, dan banyak. Oke. Nah, selanjutnya di sini Bu Anis akan melihatkan kalian peta Indonesia, ya. Nah, peta Indonesia. Nah, lihat. Anak-anak sudah tahu ya dari berbagai negara atau melihat peta Indonesia ini sudah tidak asing lagi. Nah, bisa dilihat ya dari berbagai negara. Nah, di sini Bu Anis akan menunjukkan berbagai pulau yang ada di Indonesia. Nah, bisa dilihat ya semuanya. Bisa dilihat semua? Oke. Nah, dari sebelah kanan dulu. Di sini ada pulau apa? Sumatera. Ke bawah ada Pulau Jawa. Di atasnya ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Nah, dari Sabang sampai Merauke ini kita itu namanya Indonesia. Tetap satu ya. Jadi dari berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia itu kita tetap satu. Nah, seperti lagu sampai Merauke itu ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Nah, sudah Bu Anis menjelaskan dari berbagai kepentingan dan juga pengertian
dan juga ciri-ciri dari NKRI serta pentingnya menjaga NKRI. Bu Anies akan memberikan lembar kerja kalian. Anak-anak kan sudah dikelompokkan. Sekarang Bu Anies akan memberikan lembar ini. Anak-anak silahkan gambar dan berikan pulau apa saja yang ada di sini. Kemudian kalian gambar dengan berbeda-beda warna. Oke? Nah, silahkan dikerjakan masing-masing ya. Baik, di ujung kegiatan pembelajaran kali ini, terima kasih atas kerjasamanya untuk anak-anak kelas 4 dan juga anak-anak kelas 5. Bu Anies sangat mengapresiasi kalian semua karena dari awal kegiatan pembelajaran sampai akhir, anak-anak mau bekerja sama dengan Bu Anies. Nah, untuk itu Bu Anies akan merefleksikan. Nah, untuk kelas 4, coba Bu Anies akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak kelas 4. Apa sih yang tadi kita pelajari dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, betul. Kita belajar mengenai struktur organisasi pemerintahan di desa. Nah, setelah adanya kegiatan tersebut, apa yang kalian ketahui? Ya, betul. Yaitu kita bisa mengetahui dari struktur-struktur organisasi pemerintah desa, kita bisa mengetahui kepala desa, terus sekretaris desa, BPD, dan serta KAUD, dan ada juga kepala dusunnya. Nah, untuk itu, untuk kelas 5, bagaimana? Ayo, apa sih yang tadi Bu Anies jelaskan mengenai NKRI itu? Ya, betul. Nah, Bu Anies mau memberikan pertanyaan untuk kelas 5. Apa sih pentingnya menjaga NKRI itu? Ya, yaitu salah satunya ada apa tadi? Mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, boleh. Mencegah konflik dan perpecahan, boleh. Apalagi? Ya, yaitu melestarikan kekayaan alam dan budaya. Nah, kemudian untuk kelas 4, Bu Anies akan memberikan kegiatan rumah atau PR ya. Untuk kelas 4, silahkan anak-anak cari tahu mengenai nama kepala desa atau camat atau sekretaris desa yang ada di desa kalian. Oke? Nah, kemudian untuk yang kelas 5, silahkan kalian berikan atau mencari contoh kasus upaya menjaga keutuhan dari NKRI. Mengerti tugas selanjutnya? Oke, nah kalau kalian sudah mengerti, nanti untuk kegiatan rumahnya kalian bisa dikumpulkan di kegiatan pembelajaran berikutnya minggu depan ya, berarti minggu depan bersama Bu Anies. Oke, Bu Anies akhiri, kurang lebihnya Bu Anies minta maaf. Bu Anies salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.